Tapi kalau misalnya kita melihat daripada ujung kaki, maka akan kita lihat apa? Secara simetris ya. Ada mungkin benjolan, ada mungkin dia asites ya, pembesaran ya. Nah, itulah kita lihat. Kemudian inspeksi harus dilihat dari sebelah. Kemudian kita lihat juga apakah ada pada mata. Mata itu selalu terkoneksi dengan lever. Jadi konjungtivanya anemis, skleranya ikterik. Kalau anemis berarti anemis ada sesuatu, ada masalah anemia. Tapi kalau sklera ikterik itu biasanya masalahnya pada lever, ya, pada bilirubin. Bilirubin itu selalu ada bilirubin yang angioglycated yang sudah terkonjugasi, ya, prehepatik, hepatik dan poshepatik. Selalu kalau bilirubin, kita bicara bilirubin selalu itu prehepatik, hepatik dan poshepatik, ya. Selalu pasti di antara itu. Nah, kemudian kita lihatlah kulitnya ada ikterik atau enggak, ya. Nah, baru kita lihat abdomennya. Tadi sudah kita lihat bahwa dia bentuknya simetris. Ada max staphylococcus dan dam staphylococcus. Itu biasanya pasien-pasien dengan ileus paralitik maupun ileus obstruksi. Jadi dia biasanya nampak usus yang berputar, melingkar, nampak usus yang bergerak. Nanti kalian lihat nanti di YouTube yang ususnya nampak bergerak. Apa namanya? Misalnya kolonnya nanti satu benda itu melingkar, bergerak sendiri, ya. Nah, itu dia namanya dam staphylococcus dan max staphylococcus, ya. Kemudian apakah dia simetris atau asimetris? Bisa saja ada hepatoma atau tumor di sini, atau ada tumor di epigastrium, ya. Itu berarti tidak simetris. Simetris itu adalah kiri sama dengan kanan, sebenarnya sama. Kemudian apakah dia buncit? Buncit beda sama ada cairan. Kalau ada cairan berarti dia berkilat, ya, berkilat buncitnya. Tapi kalau misalnya dia buncitnya seperti jatuh ke samping kanan kiri, itu bukan asites. Nah, itu berarti kegemukan, ya. Kemudian ada kaput medusae. Kaput medusae itu khas pada pasien-pasien dengan apa? Cirrhosis. Namanya juga kaput. Kaput itu di atas. Medusae itu seperti seperti aliran darah, ya, aliran darah dari pusat ke menyebar ke sekelilingnya, ya. Kemudian ada vena kolateral. Vena kolateral itu juga khas pada apa? Pada sirosis. Jadi di pinggir-pinggir dari perut yang buncit tadi itu selalu ada vena, ya, yang menjalar, ya. Nampak jelas kelihatan venanya. Nah, itu vena kolateral yang timbul karena ada pembendungan, ya, pada vena hepatika. Jadi biasanya vena kolateral, ya. Kemudian apakah ada tumor? Tumor tergantung daripada posisi, ya. Misalnya tumor lever lobus kiri biasanya di tengah, atau tumor pankreas juga di tengah, atau misalnya dia tumor pada prostat di tengah dari bagian bawah, ya. Atau dia tumor di kolon sebelah descendent di sebelah kiri, ya. Nah, jadi tumor-tumor itu kalian lihat kalau misalnya badannya kurus akan nampak, tapi kalau misalnya badannya nggak kurus akan nampak, ya. Itulah inspeksi. Inspeksi dilihat dengan mata. Saya ulangi lagi, kita lihat dari ujung apakah simetris atau tidak perutnya, atau ada tumor tidak. Lihat mata ada ikterik atau enggak, badannya ikterik atau tidak. Kemudian lihat bentukan daripada kulit, kuning atau tidak. Kemudian juga perhatikan max staphylococcus dan dam staphylococcus. Jadi pergerakan khusus. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Perkusi, palpasi. Nah, palpasi itu selalu kita harus memang untuk ada tujuan, ya. Jangan kita palpasi cuma untuk gini-gini aja, nggak ada gunanya, ya. Nah, palpasi kita harus melihat lever, ya. Nah, lever cara melihatnya adalah kan kita lever di sebelah kanan, ya, di daerah bawah artus costa, ya. Nah, untuk melihatnya tentu pasien harus kita tidurkan telentang, kemudian kakinya ditekuk, ya. Kakinya ditekuk supaya dia tidak tegang ototnya. Kemudian dari sias, tahu kan sias kan? Sini sias, spina ischiadica
anterior superior. Nah, jadi dari sini kita susuri, pasien suruh tarik nafas, Pak tarik nafas, lepas, Pak tarik nafas, lepas, Pak tarik nafas, lepas. Pada saat dia mengembuskan nafas kita tekan supaya dapat pinggir daripada lever. Tekan terus sampai ke batas arcus costa dextra. Jadi ambil garis tegak lurus dari apa namanya? Clavikula sampai ke arcus costa sini, ya, tengahan, ya. Sampai di sini itulah yang kita tekan terus sampai ketemu di bawah arcus costa dextra batasnya. Baru kita nilai apa? Kita nilai pinggir daripada lever. Apakah dia pinggirnya tajam, tumpul, nyeri tekan, berbenjol-benjol dan lain sebagainya. Ya. Kemudian apakah dia membesar berapa senti dari bawah arcus costa ini? Kalau dia 2 jari, berarti 2 jari di bawah arcus costa. Pinggir tajam atau pinggir tumpul, nyeri tekan positif, berbenjol-benjol positif misalnya. Kalau misalnya dia berbenjol-benjol, ada pinggir tumpul, berarti dia adalah hepatoma atau tumor lever. Kemudian susuri sampai processus sipideus. Nah, kalau masih teraba, levernya masih teraba, berarti masih ada pinggir lever teraba sampai misalnya berapa senti, 2 senti dari atau 2 jari di bawah processus sipideus. Itulah cara untuk melihat pinggir daripada lever. Dah? Nah, kalau kita mau melihat spleen, ya ada pemeriksaan namanya Schaffner. Schaffner dibagi 1 sampai dengan 8. Jadi mulai dari arcus costa sinistra, ditarik garis mulai dari umbilicus juga sampai ke sias. Saya ulangi. Dari arcus costa sinistra ditarik garis mulai sampai ke umbilicus sampai ke sias. Dari situlah mulai diraba. Raba terus, ini arcus costa, ini Schaffner 8. Di sini Schaffner 4. Kalau teraba spleennya, berarti ya. Kalau teraba spleennya di sini berarti Schaffner 8. Tekan terus Schaffner 7, tekan Schaffner 6, Schaffner 5, Schaffner 4. Tekan terus Schaffner 3, tekan terus Schaffner 2, tekan terus Schaffner 1. Kalau teraba kalau teraba spleen atau limpa. Itulah pemeriksaan Schaffner. Nah, ada pemeriksaan yang lain-lain untuk melihat apa? Untuk melihat nyeri tekan. Ya. Nyeri tekan di bawah arcus costa, pasien suruh tarik napas. Tarik napas, Pak. Tuh. Lepas, tekan. Tarik napas, tekan, lepas. Nah, pada saat kita tekan, pada saat dia menarik napas, maka dia pertama akan tekan ke bawah. Ya, maka empedu itu akan terdorong ke bawah. Pada saat terdorong ke bawah kita tekan. Kalau dia antara empedu sama tekanan tadi kena nyeri, berarti Murphy sign positif. Kalau Murphy sign-nya positif berarti kolesistitis atau radang di empedu. Jadi tarik garis mulai dari clavikula sampai ke arcus costa bawah. Suruh pasien tarik napas, tekan. Nah, kalau dia nyeri berarti apa? Kolesistitis atau Murphy sign-nya positif. Nah, bagaimana cara memeriksa daripada usus buntu atau appendicitis, McBurney? Mulai dari pusar atau umbilicus, tarik garis sampai ke sias. Potong 3. Ya, sepertiga bawah daripada sias tadi sama dengan umbilicus ditekan. Kalau nyeri berarti McBurney sign-nya positif, appendicitisnya positif. Tapi ingat itu yang appendicitis yang klasik, artinya memang di situ. Tapi bisa saja nanti usus buntunya agak membelok ke samping, nyerinya bisa di sini, bisa di sini. Ngerti ya? Tapi kalau yang klasik seperti itu, ya. Dari mulai umbilicus sampai dengan sias, potong 3, sepertiga di sini. Ya, bisa ya? Nah, nyeri tekan suprapubik. Tekan. Kalau positif berarti sistitis.
atau radang di kandung kencing. Ya, ada Ludwig sign. Ludwig sign itu di antara iga kanan. Itu biasanya untuk lever abscess. Ya, tekan di sini sakit, aduh dok. Sakit dok. Ludwig sign-nya berarti positif, berarti dia ada pertanyaan. Nyeri tekan epigastrium. Berarti dia mengarah ke gastritis. Ada pertanyaan? Itu dia ya. Nah, jadi itulah dia palpasi ya. Sekarang kita melihat untuk perkusi. Nah, perkusi pada abdomen itu untuk melihat apa? Paling sering adalah untuk melihat asites. Ada namanya shifting dullness. Jadi kalau asites itu dia akan membulat. Ya. Kalau asitesnya dia penuh, itu nggak usah pakai shifting dullness lagi. Kita pegang pun udah pasti itu cairan. Tapi kalau misalnya dia shifting dullness yang agak meragukan, cairannya agak meragukan, kita harus pakai namanya shifting dullness atau pekak beralih, pekak pindah. Kenapa dia beralih? Kenapa dia disebut pindah? Nah, nanti kita lihat. Pada prinsipnya air itu mengisi paling bawah, udara dia. Nah, jadi cairannya akan mengisi paling bawah. Maka kita ketuk dari atas akan terasa timpani. Kenapa? Karena isinya udara. Ketuk timpani, redup. Pada saat dia redup itulah batasnya antara udara dengan air. Suruh pindah ke sebelah. Pindahkan, miring, Pak, miring. Maka yang tadinya timpani menjadi yang redup menjadi timpani. Udah. Airnya pindah ke bawah. Yang tadi ya dia timpani menjadi redup. Itulah dia. Kenapa? Karena airnya pindah ke bawah. Jadi kalau shifting dullness-nya positif berarti asites positif. Jadi kan timpani redup, pas kita pindahkan ke sana, di sini jadi timpani, pindah lagi ke samping jadi redup. Berarti ada pertanyaan? Shifting dullness positif berarti dia asites. Sekarang auskultasi, ya. Auskultasi untuk melihat peristaltik. Kalau kalian rajin, kalian lagi mencret atau lagi diare, periksalah usus kalian sendiri. Jadi kalau misalnya kalian lagi diare, itulah peristaltiknya meningkat. Bunyinya krok. Ya. Tapi kalau misalnya dia peristaltiknya nanti diam, itu bisa mengarah ke ileus, paralitik. Jadi usus atau bising usus sama sekali diam, perutnya kembung. Bisa? Nah, itulah dia. Jadi peristaltik usus lah yang pertama kali lihat. Ya. Bisa juga untuk melihat asites, itu double sound. Ya. Double sound itu mana dia, Pak? Terus ke mana? Double sound itu untuk melihat, namanya juga double. Ada suara, sound. Jadi pas kita cairan ada udara. Jadi kita lihat perbatasan antara cairan dengan udaranya, kita ketok di sini. Maka akan ada seperti suara, ya. Kenapa ada suara? Karena ada suara yang mengalir melalui udara, ada suara yang mengalir melalui apa? Airnya. Ya. Jadi kedengaran suaranya seperti double sound. Oke. Ya. Suara ketukan kan dia kan gini. Jadi kita dengarkan suara, kita ketok dari samping. Ya. Nah, maka akan kedengaran seperti suara double. Karena apa? Karena aliran yang kita ketok yang sebelahnya itu ada suara dialihkan melalui satu udara, satunya lagi air. Okay. Ya. Nah, satu lagi untuk melihat apa? Palpasi, untuk melihat balut temam. Jadi kalau misalnya ada hidronefrosis atau cairan di dalam ginjal, ya, kena tersumbat ginjalnya, otomatis terjadi pembengkakan atau hidronefrosis.
Maka untuk melihatnya kita harus memastikan kita masukkan, susupkan satu jari yang aktif ke dalam, kemudian tekan dari atas. Kemudian jari yang di bawah, tangan yang di bawah itu menekan. Ya. Maka ginjal yang bengkak di bawah akan terangkat. Kita ginikan. Maka ginjal di tengah akan membentur tangan kita yang di atas. Ngerti? Nah, kalau balon tumpengnya positif berarti hidronefrosisnya positif. Kita konfirmasi dengan USG. Tapi ingat badannya harus kurus. Ya, tekan. Oke. Ada satu lagi namanya tapping pain. Ya, nyeri ketok vertebra. Jadi ada nanti ada vertebra, ada costa. Pertigaannya namanya itulah sudut costovertebra antara costa dengan vertebra. 3 itulah yang harus kita ketok. Ngerti? Saya ulangi. Ada vertebra, ada costa paling bawah. Yang membentuk sudutnya itulah dari sudut costovertebra. Di sudutnya itulah kita ketok. Kalau dia nyeri, aduh dok, berarti dia pyelonefritis. Berarti tapping pain-nya positif, baik kanan maupun kiri. Nah, itu namanya nyeri ketok costovertebra atau CVA, costovertebra angle. Berarti ya, nyeri ketok CVA, costovertebra angle. Udah, itu aja. Ada lagi?